Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Bayangkan ada sebuah buku ditulis oleh seorang jenius abad ke-11 yang tak hanya membahas logika dan akal, tapi juga membimbing manusia menuju Tuhan. Sebuah buku yang bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang benar-benar siap. Inilah Al-Isyarat wa Al-Tanbihat karya Ibnu Sina. Lebih dari sekadar teks filsafat, ini adalah peta rahasia bagi mereka yang ingin melampaui batas dunia indrawi, menembus dimensi akal, dan mencapai cahaya kebenaran. Dalam video ini, kita akan menyelami kedalaman teks yang disusun dalam bisikan, bukan teriakan, dalam isyarat, bukan perintah. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memahami akal, jiwa, bahkan eksistensi Anda sendiri. Pernahkah Anda membaca sesuatu yang tampak seperti teka-teki, namun Anda tahu bahwa di baliknya tersembunyi kebenaran yang sangat dalam? Sebuah teks yang seolah berbicara bukan hanya kepada akal Anda, tetapi kepada jiwa Anda. Itulah pengalaman membaca Al-Isyarat wa Al-Tanbihat karya Ibn Sina, atau yang lebih dikenal di Barat dengan nama Avicenna. Di ujung hidupnya, sang filsuf besar Persia ini tidak hanya menulis buku yang merangkum seluruh pemikiran filsafatnya, tetapi juga menciptakan semacam kunci rahasia, sebuah panduan menuju pemahaman hakiki tentang akal, jiwa, dan Tuhan. Ini bukan buku untuk orang awam, bahkan tidak juga untuk filsuf pemula. Ini adalah buku yang sengaja disusun bagi mereka yang, menurut Ibn Sina, telah melewati tahap-tahap argumentasi dan logika kasar dan siap menembus dimensi esoterik filsafat. Dan hari ini, kita akan bersama-sama menyelami karya ini. Konteks historis dan tujuan penulisan Ibn Sina hidup pada masa keemasan peradaban Islam di abad ke-10 dan 11 M, ketika Baghdad, Ray, Bukhara, dan Isfahan menjadi pusat pengetahuan dunia. Ia tidak hanya dikenal sebagai filsuf, tetapi juga dokter, ilmuwan, dan mistikus. Al-Isyarat wa Al-Tanbihat merupakan karya terakhirnya, ditulis dengan gaya yang sangat padat, simbolik, dan penuh isyarat. Karya ini bisa dibaca sebagai hasil akhir dari seluruh pencarian filosofis Ibn Sina yang telah dituangkan sebelumnya dalam karya-karya seperti Al-Shifa dan Al-Najat. Berbeda dari karya sebelumnya yang bersifat ensiklopedis dan argumentatif, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Syarat ditulis dengan gaya yang berbisik, seolah Ibn Sina sedang berbicara langsung kepada murid terpilihnya, memberi isyarat, bukan instruksi, membisikkan peringatan, bukan argumentasi kasar. Struktur karya, dari logika ke mistisisme. Karya ini dibagi menjadi dua bagian utama. Al-Isyarat, bagian petunjuk, berisi pemaparan teoritis dan sistematis. Al-Tanbihat, bagian peringatan, berisi koreksi, peringatan, dan kadang kritik terhadap filsuf lain, seperti mutakallimun atau teolog skolastik. Secara garis besar, isi buku mencakup logika, al-mantik, fisika atau ilmu alam, al-tabi'iyat, metafisika atau teologi filsafati, al-ilahiyat, etika dan mistisisme, al-suluk wal-ubudiyah. Uniknya, semakin ke akhir, gaya tulisannya semakin personal, mendalam, dan mistis. Seolah setelah membangun pondasi dengan logika dan metafisika, Ibn Sina membawa pembaca ke ruang terdalam jiwa manusia. Bagian terai tentang akal, tingkatan, dan cahaya.
Intelektual, salah satu bagian paling terkenal dari Al-Isyarat adalah penjelasan Ibn Sina tentang maqamat al-aql, tingkatan-tingkatan akal. Ibn Sina membagi akal manusia menjadi beberapa tingkatan. Akal potensial, al-aql al-qu. Akal ini belum menerima bentuk-bentuk intelektual. Ia seperti cermin kosong. Akal aktif, al-aql al-fa'al. Sumber iluminasi, inilah akal universal yang menjadi perantara antara dunia indrawi dan dunia ilahi. Menurut Ibn Sina, akal aktif adalah entitas kosmik yang menghubungkan manusia dengan dunia transenden. Akal terlatih, al-aql bil malakah, akal yang sudah mulai menyimpan bentuk-bentuk intelek. Akal aktual, al-aql bil fil. Ketika potensi sudah menjadi aktual dan manusia mulai berpikir dengan pengetahuan yang telah tetap, akal yang diperoleh, al-aql al-mustafad, puncaknya saat manusia menyatu dengan kebenaran. Disinilah akal manusia bertemu dengan akal aktif dan mencapai iluminasi sejati. Ini bukan sekadar klasifikasi. Bagi Ibnu Sina, ini adalah tahapan perjalanan spiritual dan intelektual. Dari akal yang hanya potensial menuju akal yang bercahaya oleh kebenaran mutlak. Jiwa dan kebangkitan spiritual. Dalam bagian akhir Al-Isyarat, Ibnu Sina berbicara tentang jiwa manusia. Apakah ia abadi? Apakah ia terpisah dari tubuh? Apa tujuan akhirnya? Ia mengatakan bahwa jiwa manusia adalah substansi, spiritual bukan materi, dan karena itu abadi. Namun tidak semua jiwa akan mencapai kesempurnaan. Hanya jiwa yang telah melalui pembersihan diri dan pencapaian intelektual tertinggi yang akan bersatu dengan akal aktif, yakni menjadi bagian dari dunia abadi cahaya dan pengetahuan. Ada bagian yang sangat puitis dan menggugah ketika sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Ia menggambarkan perjalanan jiwa yang sempurna. Ketika jiwa telah menghilangkan kabut kebodohan dan mencapai pencerahan melalui akal aktif, ia tak lagi membutuhkan tubuh dan ia akan menikmati kehidupan abadi dalam dunia akal murni. Inilah yang oleh sebagian pembaca disebut sebagai mistisisme filsafat Ibnu Sina, yang meskipun dibangun dari logika dan argumen rasional, pada akhirnya bermuara pada pengalaman spiritual yang sangat dalam. Bagian Fai, mistisisme rasional Ibnu Sina berbeda. Dengan para sufi yang menekankan cinta dan fana, Ibn Sina menempuh jalan filsafat menuju Tuhan. Namun di ujung jalan, keduanya bertemu. Ia menulis tentang pengalaman batin, tentang kontemplasi jiwa, tentang pengasingan diri dan